Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi lil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Telah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Tamami. Dan sekarang ayat selanjutnya masih membahas tentang ciri-ciri orang yang beriman. Apa tujuannya? Supaya iman kita semakin dekat dengan Allah. Ibu, imannya sudah merasa dekat belum dengan Allah? Iman yang dekat dengan Allah itu cirinya sebelum azan dia sudah siap-siap sholat. Itu ciri iman sudah dekat. Ada yang imannya tengah-tengah. Tunggu azan baru siap-siap sholat. Saya punya kawan itu setiap saat sebelum sholat sudah di masjid. Oh, itu hebat. Ternyata dia marbot. Ya. Memang James Bond jaga masjid sama kebon. Tapi ada yang imannya jauh. Ini biasanya ketika adzan dia komentar dulu. Baru duhur udah asar aja. Itu tanda iman jauh tuh. Sudah dengar adzan dia masih komentar lagi. Baru adzan belum qomat. Sudah qomat belum takbir katanya. Sudah takbir, oh imamnya baca Yasin lama ini. Akhirnya ujung-ujungnya sholatnya masbuk. Salam terakhir baru datang ke masjid. Naudzubillah. Kita mau iman kita semakin baik. Maka ciri selanjutnya kata Allah di dalam ayat ini. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Orang beriman itu mungkin gak dia mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain? Mungkin. Ya, ada orang yang berbuat zalim kepada kita. Makanya bagaimana etikanya? Boleh gak kita membalas? Boleh. Ibu boleh membalas kezaliman orang terhadap diri kita, tapi dengan catatan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Tidak boleh melampaui batas. Kalau seandainya ibu dipotong kelingkingnya, maka membalas keburukan kejahatan itu dengan cara potong lagi kelingkingnya. Gak usah potong THR-nya juga. Kalau ibu disakiti satu kali, membalasnya satu kali. 1 banding 1 itu boleh. Bahkan menariknya ayat ini Allah menggunakan kata-kata sayyi'atun. Sayyi'ah itu keburukan. Yang melakukan kezaliman disebutnya sayyi'ah. Dia melakukan keburukan. Memang kelakuannya buruk. Tapi kita yang membalas keburukan orang itu kita tidak dikatakan melakukan keburukan. Karena kita membalas dengan setimpal. Tapi kalau sudah melampaui batas, balasannya itu namanya zalim. Apa bu? Zalim. Zalim itu tidak adil dia. Contoh, ini bulan Ramadan. Ya, kalau ibu dipancing oleh orang lain marah, dibuat emosi. Makanya kita diajarkan baik sangka dulu sama Allah. Ada orang siang-siang makan. Sekarang nih kita lihat ada orang siang-siang makan, minum. Komentar kita apa? Kalau kita mengatakan dasar orang fasik gak puasa dia. Maka kita sudah menuduh itu namanya suudzon. Allah ngajarin kita, kedepankan baik sangka dulu. Katakan, oh mungkin lagi safar. Kan enak tuh. Mungkin lagi safar. Tapi Ustadz makannya itu kok nambah terus. Oh mungkin lagi lafar. Itu naik level tuh. Dari safar, lafar. Tapi kok makin parah Ustadz. Ini tidak hanya makan di depan saya, bahkan saya dipaksa untuk makan. Oh itu mungkin minta digamfar itu.
Kalau terpancing kita, maka katakan, Qul ini mru'un shaim. Kata Nabi, kalau ada orang yang ngajak ribut, kita lagi puasa, ngajak debat, ngajak berantem. Ibu katakan, Qul ini mru'un shaim. Aku lagi puasa, aku lagi puasa. Tapi cukup sampai di situ, jangan dilanjutkan. Ada orang yang bikin kita emosi, kita marah, naik darah. Lalu kita katakan, aku lagi puasa, aku lagi puasa. Nanti habis maghrib, awas kamu. Itu tidak boleh, itu namanya dendam. Makanya ketika membalas, boleh setimpal. Tapi yang lebih baik dari itu, kata Allah, faman afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan, siapa yang berbuat kebaikan, orang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan. Maka fa ajruhu 'alallah. Pahalanya Allah yang memberikan. Allah rahasiakan pahalanya. Kenapa? Saking besarnya amalan itu. Dan Allah tidak suka orang-orang berbuat zalim. Dan ingat, ketika ada orang yang membela dirinya karena dia dizalimi, jangan kita katakan, oh, kamu itu orangnya tidak sabar. Kamu itu akhlaknya buruk. Kenapa? Kamu membalas orang berbuat buruk. Quran membolehkan itu. Yang penting catatannya tadi tidak melampaui batas. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang tidak melampaui batas. Ada nggak contohnya? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau ibu ingin mengambil yang lebih baik, ya memaafkan daripada membalas keburukan. Rasulullah SAW tidak hanya tadi ketika dilempari kotoran di rumahnya. Tapi Nabi pernah ketika mau keluar dari rumahnya, mau hijrah. Itu Nabi dikepung oleh 10 pemuda lengkap dengan pedang ibu. Lengkap dengan pedang. Lalu Allah suruh Nabi ambil pasir, taburkan ke orang-orang itu. Dan apa yang terjadi? Orang-orang itu pingsan. Sambil Nabi membaca ayat. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa syainahum fahum la yubsirun. Surat apa itu? Yasin. Ibu kalau ada razia baca surat ini. Iya, baca ayat ini. Betul ibu. Insya Allah ibu tetap kena tilang itu. Karena ibu bukan nabi. Tapi hebatnya Rasulullah SAW ketika sudah lewat, itu yang pingsan ibu, Nabi mendekati lagi. Nabi mendekati mereka, lalu disentuh nadinya. Sampai Nabi mengatakan, Jibril, ini orang ini nanti bangun lagi atau enggak? Bagaimana keluarganya? Bagaimana anak istrinya kalau dia mati? Subhanallah, ibu, ada orang sudah ingin mencelakai Nabi, tapi Nabi masih peduli. Coba kalau ibu jalan, lalu ibu dibegal, begalnya masuk comberan. Kira-kira ibu kayak Nabi nggak itu? Ibu ambil handphone, akibat membegal wanita solehah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pemaaf, membalas keburukan dengan kebaikan. Wallahu yubariku fikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, silakan siapa yang mau tanya, angkat tangannya. Masya Allah, baik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Heliani dari Majelis Taklim Nurul Hasanah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menangani anak yang sudah besar tetapi susah untuk diajak beribadah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, jazakillah khair. Sejatinya mengajarkan anak beribadah itu jangan tunggu besar. Ya, Nabi sudah memberikan contoh. Ajari anakmu sholat itu usia 7 tahun. Puasa Ramadan pun sama, 7 tahun. Ya. Kalau tidak sholat 7 tahun, tidak mau diajari sholat, maka pukul kata Nabi. Tapi pukulannya bukan pukulan diskriminatif tapi edukatif. Pendidikan ibu, pukul hatinya, sentuh hatinya. Kasih hadiah, kasih reward. Nah, pokoknya kalau kamu sholatnya ke masjid, sholat 3 waktu ke masjid, nanti akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya apa? Rahasia. 5 waktu lebih hebat lagi hadiahnya. Memang sejatinya itu dari kecil ibu. Ya, kenapa Nabi menyuruh kita dari 7 tahun? Kalau sudah lewat dari itu sudah susah untuk disuruh. Betul enggak? Susah, kenapa? Karena mereka sudah terbentuk. Sudah terbentuk oleh lingkungan. Mungkin terbentuk juga oleh karakter. Dan mungkin dulu, mohon maaf, orang tuanya enggak kasih contoh. Orang tuanya nyuruh anaknya sholat, tapi orang tuanya asik nonton rajin. Ya,
Asik nonton. Orang tua sekarang enggak nonton TV, nontonnya apa? Rajin. Rajin. Pokoknya siapapun dia ujung-ujungnya CEO. CEO, iya. Subhanallah. Anak nggak mau, kenapa? Anak itu butuh contoh. Anak nggak suka orang tua omdo. Makanya caranya sekarang kalau sudah besar seperti ini, Quran mengatakan khususnya dalam perintah sholat, wa'mur a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastobir 'alaiha. Suruh anak-anakmu untuk sholat, didiklah dia sholat dan bersabarlah dengan mendidiknya. Gak ada lagi kecuali sabar, Ibu. Ya, karena apa? Karena kita tidak ikut Rasul cara mendidiknya. Kalau seandainya dari kecil itu binatang peliharaan, kalau dari kecil itu akan lebih nurut daripada ketika sudah besar. Anak pun sama. Ya, makanya sekarang apakah sudah terlambat, Ustadz? Belum ada kata terlambat. Selama ibu masih Allah kasih umur, bapak masih Allah kasih umur, anak-anaknya masih dalam bimbingan orang tuanya, maka tetap punya keyakinan bahwa nanti mungkin nasihat kita hari ini tampak tidak dipedulikan dengan anak-anak kita. Tapi ketika kita sudah wafat, meninggal dunia, boleh jadi Allah tanamkan hidayah dalam hati anak kita. Makanya kuncinya tidak boleh putus asa dalam mengajak anak untuk ibadah. Ya, jangan putus asa, kasih contoh terbaik. Kisahkan pemuda-pemuda di zaman Rasulullah SAW bagaimana semangat ibadahnya. Atau yang paling mentok, caranya gimana? Apa yang dia minta, kabulkan permintaannya. Kamu mau apa? Aku mau ini. Syaratnya sholat. Syaratnya ngaji. Syaratnya, dan ibu bapaknya harus konsekuen. Ketika anaknya sudah mewujudkan apa yang menjadi akadnya perjanjian, maka harus ditunaikan. Jangan sampai anak sudah sholat tapi ternyata yang dijanjikan tidak disampaikan. Maka anak akan semakin membangkang nanti. Ya. Itu kira-kira. Ya, wallahu yubariku fikum. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, alhamdulillah. Jadi tetap orang tua harus kasih contoh ya. Terus juga mendoakan anak-anaknya ya Ustadz ya. Supaya anak-anak itu dalam perjalanan hidupnya ya senantiasa dapat perlindungan. Dan Allah kuatkan serta diberikan keimanan ketakwaan dalam diri anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.